kesempatan ini kami berbagi pandangan sedikit yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bahan sebagai perspektif dari Jakarta. Ketika kita memutuskan bersatu, kita tidak mempersatukan asal-usul, kita mempersatukan tujuan. Kita tidak bersatu asal-usulnya, tapi bersatu untuk tujuan yang sama. Menjadi Indonesia adalah bersatu untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan kemerdekaan yang ingin diraih adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Karena itu kami sering menganalogikan menjadi Indonesia bukan sebuah percampuran, tapi sebuah persenyawaan. Berbagai unsur bergabung membentuk unsur baru yang berbeda dari pembentuknya. Hidrogen bertemu dengan oksigen membentuk air. Air bukan oksigen, air bukan hidrogen, tapi dalam air ada hidrogen, ada oksigen. Menjadi Indonesia adalah persenyawaan antar semua unsur. Karena itu jangan sesudah menjadi air kita pecah-pecah lagi unsur-unsurnya. Karena dia menjadi entitas yang berbeda. Seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga. Dia adalah keluarga. Keluarga itu ada laki-lakinya, ada perempuannya. Tapi keluarga bukan laki-laki dan keluarga bukan perempuan. Bersatu dalam tujuan. Itulah Indonesia. Seringkali ketika kita melihat Indonesia, kita lebih menekankan unsur-unsurnya, bukan entitas barunya. Sehingga lambang Garuda Pancasila di atas, yang di bawahnya ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata terpenting dari tiga kata ini? Yang paling banyak digaungkan adalah Bhinneka. Sesungguhnya kata terpentingnya adalah tunggal. Tunggal. Bhinneka itu bukanlah ciptaan manusia. Bhinneka adalah ciptaan Allah. Itu karunia Allah yang kita semua syukuri sebagai karunia. Tapi tunggal, bersatu adalah ikhtiar manusia. Menjadi satu adalah ikhtiar manusia. Karena itu ketika kita menyampaikan Indonesia merayakan kebinekaan, kita perlu pandang ini sebagai mensyukuri nikmat dari Allah. Tapi Indonesia merayakan persatuan, ini adalah hasil ikhtiar dari tiap unsur yang ada di bangsa ini. Nah, kita seringkali, terlalu sering justru menyebut yang pertama. Padahal manunggalnya itulah yang penting. Karena kalimat aslinya Bina Ika Tunggal Ika, disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena di Jakarta lah simbol itu dibuat. Di Jakarta lah tunggal itu terjadi. Dan kita punya tanggung jawab untuk merawat agar tunggal ini tidak kemudian hilang. Justru tunggal ini yang harus kita rawat. Karena perbedaan, keragaman adalah kodrat, adalah iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersatu itu tanggung jawab kita, itu pilihan kita. Seperti bangsa kita adalah negeri kita, negeri yang kaya raya, itu karunia dari Allah. Tapi makmur itu adalah kerja manusia, menjadikan makmur. Nah, kami berharap dalam kita melihat Jakarta, dalam kita melihat Indonesia sebagai sebuah simpul persatuan yang membuat Indonesia dikagumi dunia, itu karena persatuannya. Kalau karena beragamnya, ada India yang lebih beragam, ada Papua Nugini yang lebih beragam, ada Afghanistan yang lebih beragam. Tetapi yang bersatu di tempat ini, ijtima ulama dikerjakan tanpa perlu ada penterjemah yang duduk di belakang sana. Karena semua suku mensepakati satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bayangkan bila kita tidak memiliki persatuan itu. Pakai penterjemah. Ini Kiai Said Agil Munawar bicara dengan bahasa Palembang. Yang sebagian lagi bicara dengan bahasa Bugis. Sebagian lagi bicara dengan bahasa Minang. Sebagian lagi bisa baca Jawa, bahasa Sunda. Tapi kita sepakat untuk bersatu. Karena itu kita sadari bahwa kita
bersatu karena tujuan, bukan bersatu karena asal usul. Nah, harapannya kita ke depan lebih memperkuat persatuan, lebih memperkuat narasi kita sebagai satu entitas bangsa. Bukan justru dalam melihat Indonesia ditonjolkan unsur-unsurnya. Karena ketika ditonjolkan unsur-unsurnya, maka yang terbentuk menjadi bisa terlewatkan.